pemerintah berfokus pada pengetatan BBM bersubsidi bagi masyarakat Indonesia. Sebetulnya terkait hal ini, apa juga yang sudah dipersiapkan oleh BPH Migas untuk mendukung upaya dari pemerintah? Baik, jadi nanti pengaturan yang terkait konsumen pengguna itu kan akan diterbitkan dalam bentuk peraturan Menteri ESDM. Ya. Nah, kemudian kami di BPH Migas ini sebagai badan pengatur yang mempunyai tugas untuk melakukan pengaturan untuk penyediaan dan pendistribusian BBM akan menerbitkan aturan-aturan pelaksanaan daripada permen tersebut sehingga nanti operasional di lapangannya bisa berjalan dengan lancar. Jadi sekarang ini kami sedang menyiapkan ada 2 aturan, ada 2 regulasi. Yang pertama adalah revisi terhadap peraturan nomor 2 tahun 2023 yang mengatur tentang penerbitan surat rekomendasi untuk penyaluran JBT, jenis bahan bakar minyak tertentu, yaitu solar dan juga untuk JBKP. Jadi selama ini itu memang sudah berjalan untuk konsumen-konsumen pengguna tertentu seperti nelayan, petani, kemudian juga pengusaha mikro, pelayanan umum itu bisa mendapatkan BBM manakala mereka punya surat rekomendasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Nah, ini akan kami revisi disesuaikan nantinya dengan permen yang akan terbit tersebut ya. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua, kami juga punya surat keputusan Kepala BPH Migas nomor 4 tahun 2020 itu yang mengatur batasan maksimal yang boleh dikonsumsi oleh konsumen pengguna. Nah, ini kan baru mengatur yang terkait dengan solar. Nah, nanti akan kita evaluasi kembali, kemudian juga akan kita tambahkan aturan mengenai Pertalite seperti itu. Jadi kita akan memberikan alokasi itu sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk ini kita juga sudah bekerja sama dengan UGM melakukan kajian berapa sih sebetulnya kebutuhan yang real di lapangan seperti itu. Jadi selain 2 itu ya aturan yang akan kita terbitkan, tentunya kita juga terus-menerus berkoordinasi dengan Badan Usaha Penugasan. Ya, dalam hal ini yang kita tugaskan itu adalah Pertamina dan PT AKR untuk menyalurkan solar dan Pertalite. Jadi mereka tentunya harus menyiapkan perangkat-perangkatnya, terutama misalnya untuk pendaftaran daripada konsumen pengguna. Jadi nantinya semua konsumen pengguna dari BBM bersubsidi itu akan terregister di dalam sistem seperti itu. Kalau yang sekarang ini kan kita sudah tahu untuk solar kan semua sudah terregister ya. Jadi mereka bisa membeli kalau dia punya barcode, QR code. Nah, nantinya sama akan kita berlakukan terhadap Pertalite juga. Nah, ini yang kita siapkan bersama-sama dengan Badan Usaha Penugasan. Nah, kemudian ada lagi yang kita siapkan itu aplikasi untuk mempermudah penerbitan dari surat rekomendasi tadi yang akan diterbitkan oleh Pemda. Nah, ini aplikasi ini sudah terintegrasi antara BPH Migas, Badan Usaha Penugasan dan juga Pemda. Ininya akan mempermudah nantinya dalam menerbitkan surat rekomendasi. Gitu. Dan kita juga tentunya menyiapkan juga untuk sosialisasi nantinya setelah terbit peraturan itu. Oke, baik. Menurut penjelasan dari Anda, di mana BPH Migas juga sudah melakukan kajian begitu ya dengan akademisi di sana, di mana juga menyangkut terkait kriteria. Apakah ada kriteria-kriteria yang juga sedang disusun dan direncanakan bahkan dikaji begitu Bu Erika terkait nantinya pada pencapaian target yang juga diterapkan oleh pemerintah untuk mengefisienkan, mengefektifkan dari subsidi di bahan bakar minyak ini? Ya, jadi yang jelas saat ini sesuai dengan PP 191 2014 itu yang diatur itu kan baru solar, ya kan? Jadi yang untuk bahan bakar jenis penugasan itu yang Pertalite itu belum ada aturannya sama sekali. Untuk siapa sebetulnya konsumen yang berhak. Nah, ini termasuk di dalam yang dikaji oleh UGM seperti itu. Jadi nanti di dalam permen itu akan ada kriteria-kriteria termasuk untuk yang pengguna Pertalite seperti itu. Itu antara lain tadinya berdasarkan dari kajian juga gitu. Oke, dengan waktu yang sudah dilihat begitu dan juga ditentukan pada 1 Oktober nanti ada penyesuaian dan pengetatan pengguna BBM subsidi, apakah ini juga akan selaras dengan timing dari kajian yang dilakukan BPH Migas, Bu Erika? Jadi kalau kajiannya sebetulnya sudah selesai gitu ya. Jadi kita sedang finalisasi saja aturan-aturan yang akan kita terbitkan gitu. Jadi kita tentu saja dalam menerbitkan aturan pelaksanaan ini kan menunggu aturan permennya dulu terbit, nanti baru kita sosialisasikan aturan yang kami buat untuk pelaksanaannya seperti itu. Oke, berkaitan pula dengan hal yang mengarah pada data.
siapa saja pengguna yang berhak untuk mendapatkan BBM subsidi. Apakah secara data kita juga sudah oke begitu untuk melakukan program ini, Bu Erika? Ya, jadi kami sudah membuat perjanjian kerjasama dengan Korlantas untuk data-data dari kendaraan bermotor tentunya. Jadi nanti dalam mengidentifikasi siapa konsumen pengguna itu, kita akan validasi juga dengan data dari Korlantas seperti itu. Jadi pada saat mendaftar konsumen pengguna itu tentu kan akan melampirkan dokumen-dokumen seperti KTP, STNK seperti itu ya. Nah itu akan kita cocokkan dengan data dari Korlantas seperti itu. Jadi ya insya Allah datanya mudah-mudahan sih lebih akurat begitu dengan adanya perjanjian dengan Korlantas tersebut. Oke. Perihal data ini tentunya berbagai stakeholder juga terlibat, Bu Erika. Betul. Untuk meminimalisir tumpang tindih data dan nantinya juga mengarah pada ketidak tepat sasaran program, apa yang perlu dicermati dari hal atau program yang akan dikehendaki oleh pemerintah? Iya, jadi data itu terintegrasi Mas antara Korlantas, kami dengan Badan Usaha Penugasan. Jadi itu satu data. Oke. Sama seperti yang tadi saya sampaikan surat rekomendasi juga satu data antara kami BPH Migas, Badan Usaha Penugasan dan juga Pemda gitu. Jadi mudah-mudahan itu tidak ada data yang berbeda gitu ya antara kementerian dan lembaga. Oke, jadi terintegrasi datanya ya? Ya, terintegrasi. Semuanya. Ya. Baik, kalau dari apa yang juga dilihat oleh pemerintah di mana angkanya 60% BBM subsidi ini tidak tepat sasaran, dilihat dari apa yang ditemukan di lapangan. Kalau menurut temuan dari BPH Migas seperti apa di lapangan? Apakah memang angkanya 60% dari ketidaksesuaian penerima dari BBM subsidi, Bu Erika? Ya, mungkin kalau hasil dari lapangan itu karena kami melakukannya secara sampling mungkin tidak sebesar itu ya. Jadi kan kalau 60% atau ada yang bilang juga 80% itu kan hasil kajian ya, hasil perhitungan-perhitungan. Tetapi sekarang begini, JBKP Pertalite sampai saat ini kan belum ada pengaturannya ya. Artinya semua orang boleh pakai. Ya tentu saja itu menjadi tidak tepat sasaran. Oke, tidak masuk dalam hitungan begitu ya harusnya? Bukan, artinya semua orang boleh memakai, artinya yang mampu, yang seharusnya tidak mendapatkan subsidi, yang tidak mendapatkan kompensasi, ikut memakai. Sehingga kemudian itu menjadi tidak tepat sasaran karena belum ada pengaturan. Oke. Seperti itu. Oke, tentunya juga menarik apabila kita lihat program pengetatan ini, apakah juga bisa langsung mengkompresi angka 60% ini menjadi bahkan 0% seluruhnya atau dari program ini dapat tepat sasaran, Bu Erika? Ya, kita berharap seperti itu ya Mas. Tapi tentu saja setiap kita mengeluarkan satu kebijakan aturan itu mungkin tidak bisa 100% sempurna. Tapi kita mengupayakan ke arah sana begitu dengan perbaikan-perbaikan sistem, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti itu. Jadi kita memang arahnya kan memang tepat sasaran seperti itu ya. Tapi mungkin tidak langsung 100% seperti itu. Pasti adalah bolong-bolongnya sedikit. Tapi kita upayakan untuk meminimalisir itu gitu kan dengan memitigasi risiko-risiko yang ada di lapangan.